Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Mushola Al-Ikhlas Sundawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Syarah Uqudul Lujain fi bayan hukukuz zawjain karya Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Selanjutnya beliau disampaikan oleh beliau rahimallahu ta'ala hikayah atau cerita. Karena li ba'di shalihin, ada seorang yang saleh, akhun saleh, dia punya kawan yang saleh juga, yang dia kunjungi kawannya yang soleh ini sekali dalam setahun. Faja'a maratan, maka pada satu ketika dia datang untuk mengunjunginya, dia ketok pintu. Maka istrinya, istri yang dikunjungi bertanya, man hada, siapakah ini? Maka dia jawab, akhu zaujika fillahi, saudara dari suamimu, dan ini adalah saudara karena Allah, bukan nasab, bukan yang lainnya. Ja'a li ziyaratihi, datang untuk berkunjung. Faqalat, sang istri mengatakan, dhahaba, suamiku pergi, yahtatibu, cari kayu bakar. La raddahullahu, semoga Allah tidak mengembalikannya. Semoga Allah tidak mengembalikannya dalam keadaan sehat dan selamat. Wa balaghat fi sabbihi, dan dia berlebihan dalam mencela suaminya. Fa bainama huwa kadzalik, maka pada saat demikian, wa idza bi akhihi, ternyata orang saudara yang dikunjungi, kawan yang dikunjungi tersebut datang, dan ada seekor singa yang membawa satu pikul kayu bakar. Wawa mukbilon, dan orang yang dikunjungi tersebut mukbilon datang bihi, bersama singa. Kemudian dia turunkan kayu bakar dari punggung singa. Kemudian dia berkata kepada si singa, idhab barakallahu fik, silahkan pergi, semoga Allah memberkaimu wahai singa. Thumma adkhala akhahu, kemudian dia ajak masuk saudaranya. Setelah dia mengucapkan salam pada saudaranya dan menyambut saudaranya, dan dia berikan, dia suguhkan makanan pada saudaranya. Thumma wada'ahu, kemudian singkat ceritanya, yang mengunjungi ini kemudian wada'ahu, pamitan, wansarafa, dan pergi, ala ghayatil ujbi, dalam keadaan sangat keheranan. Yang pertama adalah heran karena betapa sabarnya orang ini dengan istrinya, dan dia tidak mau menjawab cacian istrinya. Maka yang diherankan itu, meskipun kita juga punya keheranan yang lain, kok bisa-bisanya singa membawakan kayu bakar yang dia cari. Sumaja'a akhuhu, kemudian datanglah saudaranya tersebut di tahun yang kedua. Dia ketok pintu, maka di balik pintu sang istri bertanya, man hada, siapa ini? Maka yang mengunjungi mengatakan, saya adalah saudara dari suamimu yang datang untuk berkunjung. Maka sang istri mengatakan di balik pintu, marhaban, selamat datang. Wa balaghat fi thana'i alaihi wa ala zawjiha. Dia pun berlebihan dalam menyanjung tamunya dan suaminya. Wa amaratu, dan dia perintahkan sang tamu untuk menunggu kedatangan suaminya. Maka datanglah yang dikunjungi dalam keadaan kayu bakar ada di punggungnya. Fa'adkhalahu, lantas dia persilahkan masuk,
tamu yang berkunjung dari tempat yang jauh dan dia suguhi makanan. Falamma arada mufaraqatahu, maka ketika mau berpisah, maka sang tamu bertanya kepada tuan rumah tentang apa yang dia lihat mintilka ketika itu, wahadihi dan tahun ini. Dan demikian juga bertanya, kalau tahun kemarin kok ada singa yang bawa kayu bakarnya. Fakal, maka sang tuan rumah yang tadi dikatakan adalah akhun saleh mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, tufiyat tilkal syarsah, telah wafat istriku yang dulu, yang dia adalah seorang yang sarisa, roknya di kasrah, artinya sayyul khuluq, jelek akhlaknya atau keras interaksinya. Yang jelek akhlaknya itu Tufiyah telah meninggal dunia. Masya Allah, dia sabar tidak menceraikannya, namun dia dipisahkan oleh, dia terbebas dari gangguan istrinya yang buruk itu sampai wafatnya istrinya. Wa kuntu sabiran ala su'miha, dan aku bersabar karena mendapatkan kesialan dari istriku. Karena itu maka Allah memberikan kepadaku karomah, maka Allah tundukkan untukku singa. Dan dia katakan li sabri alaiha, karena aku sabar dengan akhlak jelek istriku. Setelah istri yang pertama meninggal dunia, summa tazawwajtu hadhihi salihata, dan aku menikahi wanita salihah ini. Wa ana fi rahatin ma'aha, saya mendapatkan kenyamanan bersamanya. Fangqata'a anni al-asadu, maka singanya itu sudah tidak lagi datang. Maka inqata'a, terputus sudah hubungan dengan singa. Fahtajtu, maka aku memerlukan untuk mikul kayu bakar di atas punggungku sendiri. Li ajli rohati, karena aku telah mendapatkan kenyamanan ma'ahati salihati, bersama istri salihah ini. Ya, kemudian faedah keterangan tambahan seputar fikih dari beliau, dari pensarah dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar rahimahullah ta'ala, beliau katakan, boleh bagi suami untuk melakukan tindakan fisik kepada istrinya ala tarki zinati wa huwa yuriduha, karena tidak mau berdandan padahal dalam keadaan suaminya menginginkan istrinya. Demikian juga karena tidak mau dipanggil ke tempat tidur. Kemudian boleh juga memberikan pukulan, tentu pukulan yang tidak menyakitkan, alal khuruji, karena keluar rumah tanpa izin suami. Kemudian yang ketiga, boleh juga memberikan pukulan yang ringan karena memukul anak, karena istri yang tidak sabar dengan rewelnya anak, kemudian dia memukul anak, alladzi la ya'kilu, yang belum berakal, masih kanak-kanak, ingda bukaihi, gara-gara si anak yang masih kanak-kanak ini nangis. Kemudian poin yang lainnya, atau karena mencaci maki orang lain di hadapan suaminya, atau karena merobek kain suaminya, tentu karena keteledoran, bukan karena musibah. Demikian juga boleh dipukul ketika wa akhdhi lihyatihi, karena dia motong jenggot suaminya. Karena dia tidak suka suaminya jenggot, pas tidur dipotong. Maka bangun, suami boleh mukul. Kata beliau demikian. Wa qauliha lahu, atau dia lisannya jelek
Sehingga istri ini berkata kepada suaminya, ya himaru, wahai keledai. Atau kemudian dia katai suaminya dengan ya bali itu, wahai orang yang bodoh dan tolol. Ya, dan di sini dikatakan wa in syatamaha qabla dzalika. Ya, meskipun si suami ini mencaci si istri sebelum itu. Ya, dan kemarin telah dijelaskan bahasa di antara hak istri adalah tidak mendengar kata-kata tidak mendengar kata-kata yang buruk dari suaminya. Maka artinya disampaikan di sini ketika suami itu melakukan hal yang tidak benar dengan mencaci istri, maka istri diingatkan untuk tidak membalas. Demikian juga boleh memukul atau kemudian memberikan pukulan ringan ala kasfi wajhiha li ghairi mahramin. Manakala istri itu membuka wajahnya sehingga dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Atau demikian juga boleh mukul takallumiha ma'a ajnabiyin. Ketika istri ini ngobrol sama laki-laki yang bukan siapa-siapanya, chattingan, ya berarti sejenis itu chattingan dan telepon ya, atau yang lain, ma'a ajnabiyin bersama laki-laki yang bukan siapa-siapanya. Atau si istri ini ngobrol bersama suami dengan suara yang keras supaya lelaki ajnabi mendengar suaranya yang indah dan merdu. Demikian juga atau si istri memberikan dari rumah suami barang atau harta yang hukum adat atau hukum kebiasaan belumlah berjalan, bi'i'ta'ihi, kalau semacam itu wajar dan boleh diberikan oleh si istri tanpa izin suami. Artinya berarti berdasarkan kalimat ini, istri boleh bersedekah dari harta suaminya tanpa izin suaminya, manakala tajri al-adah. Kayak gitu menurut hukum adat, hukum kebiasaan berdasarkan urf, ya semacam itu tidak akan dipermasalahkan oleh suami. Ada pengemis, ada boleh jadi pengamen dan cuma ngasih Rp1.000, nah, itu hukum adat mengatakan tidak apa-apa. Nah, kalau lebih dari nilai semacam itu, nah itu yang dinilai sebagai satu kesalahan. Kemudian wa ala imtina'iha minal wasli. Ya, demikian juga karena dia boleh kemudian memukul istri dengan pukulan yang ringan, ya, karena dia menolak minal wasli. Ya. Wallahu a'lam apa yang dimaksud dengan wasl. Namun yang tentu bukan menyambung rambut, karena menyambung rambut satu hal yang hukumnya haram. Wa fi darbiha ala tarki salati qaulani. Dan apakah suami boleh memukul istri karena istri tidak sholat? Ada dua pendapat. Asahuhuma, pendapat yang paling kuat, lahu darbuha, boleh bagi suami memukulnya karena tidak sholat jika si istri belum melakukan sholat bil amri, setelah diperintahkan. Nah, kemudian dikembali ke matan. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya hunya dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu tidak ada terjemahnya. Yang bari sepatutnya
Artinya yutlab, dituntut dan diperintahkan lirajul bagi suami ayusia imra'atahu untuk memberi wasiat kepada istrinya. Wasiat artinya perintah, wasiat itu perintah yang ditegaskan. Artinya dia perintahkan istrinya, dia ingatkan istrinya. Wa yasta'tifu biha, dan dia menyentuh hati istrinya, yaitu berwasiat untuk melakukan hal-hal yang baik. Dalam satu hadis disebutkan, semoga Allah memberikan limpahan kasih sayangnya kepada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, ya ahlah, wahai keluargaku, sholatakum, siyamakum, zakatakum. Perhatikan sholat kalian, puasa kalian, zakat kalian. Perhatikan orang miskin, tetangga kita, anak-anak yatim, tetangga kita, jiranakum, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian semua bersama orang-orang tersebut fil jannati, di surga. Tentang hadis ini saya jumpai komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan tentang hadis ini, rahimallahu rajulan qala ya ahlah salatakum, siyamakum, zakatakum, miskinakum, yatimakum, jiranakum la'alallah yajma'uhum yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Ini komentar Ibnu Hajar, lam ajiduhu, saya tidak menjumpai sanadnya. Maka jika benar yang beliau sampaikan, ya maka berarti gambarannya hadis ini la aslalahu. Kemudian kewajiban suami adalah menafkahi istrinya alal qadri wus'ihi, sesuai dengan kemampuan suami. Ai taqatihi, kemampuan suami, wa quwwatihi, dan kekuatan suami. Wa yastahmila 'alaiha, dan hendaklah bersabar dengan ketidaknyamanan dari istrinya. Idza adatuhu, jika istrinya menyakitinya, dengan bersabar ala idzaiha, gangguan istri. Dan hendaklah dia bersikap lembut dengan istrinya. Ba'ayudariha, dengan melakukan mudarah. Dengan melakukan mudarah, hal-hal yang membuat menarik hati istri. Bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa innahunna, karena istri itu naqisatu aqlin wa dinin, adalah sebagaimana umumnya wanita punya kekurangan dalam pertimbangan akal, di samping kekurangan agama berkenaan dengan tidak boleh sholat dalam kondisi-kondisi tertentu. Wafil hadis, dan disebutkan dalam satu hadis, namun saya belum jumpai komentar ulama tentang hadis ini. Lalu seandainya bukan karena Allah tutupi perempuan dengan rasa malu, niscaya perempuan itu tidaklah senilai harganya atau kemudian nilainya dengan sepenuh telapak tangan berupa debu. Ya, artinya yang membuat wanita itu berharga, ada ungkapan yang mengatakan gitu saja, ya, tidak kita nisbatkan kepada hadis. Ada ungkapan yang mengatakan bahasanya yang membuat wanita itu bernilai dan berharga adalah rasa malunya. Kalau wanita kehilangan rasa malunya, maka dia menjadi tidak bernilai dan berharga. Ya, sedangkan laki-laki itu bernilai dan berharga karena tanggung jawabnya. Ya, karena punya tanggung jawab. Karena dia mau bersusah payah kerja dan bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Sedangkan nilai seorang wanita ditentukan oleh rasa malunya. Dan tidaklah dia perjalankan, dia ajak istrinya untuk menempuh jalan kebaikan. Syihabuddin Ar-Ramli mengatakan di kitabnya Umdatur Rabih,
laisa lahu, tidak boleh bagi suami memukul istri karena tidak sholat. Bahkan mencukupkan diri alal amri untuk cerewet dan memerintahkan untuk sholat sebagaimana dijelaskan oleh Atiyah. Ya, tadi telah di atas sudah disebutkan ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Di antara ulama yang mengatakan tidak boleh mukul adalah salah satu ulama besar Syafi'iyah, Syihabuddin Ar-Ramli. Wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkamit thahara. Adalah kewajiban suami mengajari istrinya hukum-hukum thahara, kemudian perkara agama yang diperlukan oleh istrinya. Di antaranya adalah ahkam thahara, hukum seputar bersuci. Semacam, maka suamilah yang punya kewajiban untuk ngajari mandi haid, mandi junub, wudu dan tayamum. Wal haidi, dan mengajari seputar fikih haid. Yang dimaksud haid semua hal yang berkenaan dengan haid. Fala dilabuta min irsyadin nisa ilaihi fil haid. Dan di antara hal yang patut disampaikan kepada para perempuan berkenaan dengan haid, penjelasan tentang sholat yang wajib dia qadha gara-gara haid. Fa'inna, maka seorang wanita mahma in qata'a damuha, jika darah itu berhenti, yaitu darah haid berhenti beberapa saat sebelum maghrib dan masih cukup untuk bisa seukur cukup untuk salat 1 rakaat, maka kewajiban muslimah ini mengqadha zuhur dan asar. Dan jika inqata'a, darah itu telah terhenti beberapa saat sebelum tibanya waktu subuh, minimal seukur cukup untuk 1 rakaat, maka kewajibannya qadha maghrib dan isya. Hada ini minimal yang harus diperhatikan oleh perempuan. Kada demikian disampaikan di kitab Ihya Ulumuddin. Demikian juga ngajari masalah ibadat, ibadah yang fardu ataupun ibadah yang sunnah, ya, tentang salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian wa in kana rajulu qa'iman bi ta'limiha. Jika suami itu bisa dan real mengajari istri, maka tidak boleh bagi istri untuk keluar rumah dengan alasan pengajian. Li su'alil ulama. Keluar untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, wa in qasara ilmu rajuli, jika terbatas, jika kemudian ngepas ilmunya suami, walakin naba anha, namun dia ngendikan istrinya fi su'ali, untuk bertanya. Maka ada hal yang perlu ditanyakan, maka suami mengatakan, ya saya tanyakan. Setelah itu dia kabarkan pada istrinya jawaban mufti. Falaisa lahal khuruju, maka dia tidak boleh, tidak punya alasan untuk keluar rumah. Datang ke pengajian atau datang untuk konsultasi pada ahlul ilmi. Kemudian yang ketiga, fa'ilam yakun dzalika, jika dua hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh suami. Ngajari istri tidak bisa, gantikan istri tanya juga tidak sempat, karena sibuk misalnya. Falahal khuruju li su'al, maka boleh baginya keluar rumah untuk konsultasi dan bertanya atau ikut pengajian kemudian bertanya. Bahkan bukan hanya boleh, bal alaiha, bahkan menjadi kewajibannya untuk keluar rumah. Gimana kalau suaminya tidak tetap melarang? Wa ya'sir rajulu biman'iha. Suaminya maksiat dan dosa jika melarang istrinya pergi ngaji, padahal suami tidak bisa ngajari, suami juga tidak sempat untuk berbagi materi pengajian dengan istrinya. Wa ma ta'allamat ma huwa minal fara'idi 'alaiha,
Dan jika istri telah belajar hal-hal yang menjadi kewajiban dirinya, maka tidak boleh baginya antakhruja ila majlisi ilmin illa biridahu, untuk berangkat ke majelis pengajian kecuali dengan ridha dan izin suaminya. Itu jika telah dia selesaikan ilmu yang fardu ain. Maka jika istri ini telah menyelesaikan ilmu yang fardu ain dan dia mau ngaji ilmu yang hukumnya fardu kifayah atau hukumnya sunnah, maka ini tidak boleh keluar rumah dengan tujuan belajar ilmu yang fardu kifayah atau yang sunnah kecuali dengan izin suami. Lain hanya jika dia belum menyelesaikan ilmu yang fardu ain untuk dirinya. Dia fardu ain atas dirinya, kenal dasar-dasar fikih haid, dan dia belum dapat itu. Dan ini ada majelis yang membahas hal tersebut. Maka suami dosa melarangnya, dan dia boleh keluar meskipun tidak diizinkan oleh suaminya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat At-Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, yaitu yang mengakui keimanan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga di sini mencakup istri dan anak dan semua yang tercakup dalam nama ini, keluarga. Naron, api neraka. Kalau Turjumanul Quran, ini gelarnya Ibnu Abbas. Beliau punya 3 gelar Turjumanul Quran, kemudian disebut juga dengan Al-Habr, ya, dan disebut juga dengan Al-Bahar, ya, lautan ilmu. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas tentang makna ku anfusakum wa ahlikum, maknanya faqihuhum, ajari kemudian fahamkan keluargamu. Allimuhum, ajari mereka syariat-syariat Islam. Wa adibuhum, dan ajarilah adab mereka, artinya ajari mereka mahasinal akhlak, akhlak-akhlak yang indah. Wakil, dan ada ungkapan yang mengatakan orang yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat adalah seorang suami yang jahala ahlahu, membuat keluarganya bodoh tentang agama. Kemudian dari Wa'an Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi mengatakan kulukum ra'in, setiap kalian adalah penggembala. Ai hafidhun mu'tamanun, ya, seorang penjaga, seorang yang diberi amanah, seorang yang berkomitmen untuk baiknya apa yang diamanahkan kepadanya untuk dijaga. Maka dia dituntut untuk bersikap adil dan mewujudkan maslahat. Dan dia akan ditanyai tentang rakyatnya, ditanyai fil akhirati, di akhirat. Fa'in wafa, jika dia penuhi ma'alaihi, kewajibannya, min ari'ayati, berupa perhatian, maka dia mendapatkan al-hadul awfar, bagian yang paling banyak dari keberuntungan. Wa illa, jika tidak, maka dia akan dituntut oleh masing-masing dari mereka, akan menuntut haknya di akhirat nanti. Fal imam, maka yang dimaksud imam adalah al-imam al-a'zam, kepala negara atau pengganti kepala negara, yaitu gubernur. Ra'in adalah pemimpin, fawa waliyun alaihim, dia pemimpin atas rakyatnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya, apakah telah dia tunaikan hak-hak rakyat ataukah tidak. Warajulu, dan seorang suami, seorang bapak adalah pemimpin fi ahli, untuk keluarganya, yaitu istrinya dan yang lainnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Hal wafahum huquqahum, apakah telah dia tunaikan hak keluarganya, berupa nafkah pakaian, wa nafaqatin, nafkah, maksudnya kalau nafkah disebut nafkah saja artinya nafkah makan, dan nafkah makanan dan yang lainnya. Lainnya contohnya adalah pergaulan yang baik. Ini semua telah dilakukan ataukah tidak? Wal mar'atu, dan seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu,
adalah pemimpin di rumah suaminya. Bihusni tadbiril ma'isyah, dengan bagusnya manajemen penghidupan. Yaitu penghidupan berkenaan dengan masalah pengelolaan uang makan. Wa nusilahu, dan menginginkan kebaikan untuk suaminya, kasihan dan punya sayang dengan suami, amanah, kemudian menjaga dirinya, harta suami dan anak-anak suami. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Hal qamat bima 'alaiha, apakah dia telah laksanakan ma 'alaiha kewajibannya ataukah tidak. Wal khadimu, dan budak yang bertugas sebagai pembantu itu pengembala di harta tuannya dengan menjaganya dan mewujudkan kemaslahatannya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Hal wafa bima 'alaihi, apakah dia telah laksanakan kewajibannya ataukah tidak. Warajulu, dan seorang anak itu adalah pemimpin untuk harta bapaknya dengan menjaganya dan mengatur maslahatnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Hal wafa bidzalika, apakah dia telah laksanakan hal itu ataukah belum. Kesimpulannya, fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan dipintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dia pimpin. Dan fa di situ jawab syarat yang dibuang. Wa dakhala fi hadzal umum, dan termasuk dalam kalimat umum di sini, di hadis ini, orang yang sendirian, tidak punya pasangan hidup, tidak pula punya budak. Fa inna yasduqu alaihi, maka tetap tepat dan tidak keliru kalau dia disebut ra'in, penggembala. Menggembala apa? Menggembala fi jawarihihi, anggota badannya, sehingga dia lakukan hal-hal yang diperintahkan dan dia jauhi hal-hal yang terlarang. Hadis di atas dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ya, kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah dibaca mansub karena fi'il yang dibuang, wujuban wajib dibuang, liwujud takkid karena ada takkid, yaitu maknanya ittaqullaha. Bertakwalah kalian pada Allah tentang istri kalian, karena istri adalah amanah di tempat kalian. Maka siapa yang tidak memerintahkan istrinya untuk sholat, tidak mengajarinya perkara agama, maka dia telah khianat pada Allah dan Rasulnya. Ya, tentu istrinya benar, namun penisbatannya kepada hadis Nabi sebagai perkataan Nabi, saya belum jumpai ulama yang mengomentarinya. Dan adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan, sebanyak 3 kali Nabi ucapkan 3 kali tersebut. Hatta talat laja lisanuhu wa khafiya kalamuhu. Talat laja maknanya taraddada, berulang kali. Berulang kali Nabi mengatakannya sampai akhirnya tidak jelas. Wasiat terakhir Nabi adalah as-salata, jagalah salat. Wa ma malakat aimanukum, dan perhatikan hak budak-budak kalian. La tukallifuhum, jangan bebani budak dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu melakukannya. Allah. Ya, maka takutlah pada Allah tentang wanita, tentang istri, karena dia adalah bagikan tawanan di tangan kalian. Kalian ambil istri kalian dari orang tuanya dengan amanah dari Allah. Kalian halalkan farjinya dengan firman Allah. Ya, maka kalau bagian awal itu ada di hadis Bukhari Muslim, bahasanya yang Nabi pesan Nabi yang terakhir, as-salata wa ma malakat aimanukum, sampai malayutikun. Adapun bagian yang kedua, ya, maka ada hadisnya, namun kalau ini menyatu dengan wasiat terakhir, ya, maka ini yang nampaknya adalah tidak tepat. Tapi kalau ini 2 hadis yang berbeda disatukan, ya, 2 hadis yang berbeda, maka itu satu hal yang benar adanya.
Dan Allah mengatakan di surat Toha, perintahkanlah istrimu, yaitu keluargamu, dan ahlu dinika atba'aka para pengikutmu untuk mengerjakan salat itu salat 5 waktu. Kemudian dan diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan tidaklah Allah menjumpai seseorang dengan satu dosa yang lebih besar daripada min jahalati ahlihi, kebodohan keluarganya. Dan ada orang yang mengatakan bahasanya yang pertama kali menggelantungi seorang laki-laki pada kiamat adalah istrinya dan anak-anaknya. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, khudh lana haqqana min hadar rajul. Tolong ambilkan untuk kami hak kami dari laki-laki ini. Karena dia tidak mengajari kami masalah agama. Dia memberikan pada kami makanan dari sumber yang haram dalam keadaan kami tidak tahu. Fayudrub ala kasbil haram, maka kemudian fayudrub, maka orang tersebut dipukuli karena pekerjaan haramnya sampai copotlah semua dagingnya. Kemudian dibawa kemudian ke neraka. Ini demikian dikutip dari kitab Al-Jawahir karya Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Kemudian pasal yang kedua tentang hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, para suami adalah pemimpin bagi istrinya. Ay musallituna, yaitu atau musallatuna, diberi kuasa untuk mendidik dan mengarahkan istrinya. Dikarenakan Allah melebihkan sebagian mereka itu laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, dan dikarenakan mereka suami menafkahi alaihinna, istrinya, dari harta suami, fi nikahinna, untuk menikahi si istri. Yang dimaksud anfaqu min amwalihim, mencakup mahar dan nafkah. Para ahli tafsir mengatakan lebih unggulnya laki-laki dari perempuan itu dari banyak sisi. Yang dia adalah hakikiyah, kenyataan, dan dari sisi syariat. Maka dari sisi kenyataan, bahasanya akalnya laki-laki itu aktsar, lebih sempurna akalnya. Kemudian ilmunya laki-laki lebih banyak, kali ini mimba bil ghalib, karena kesempatan belajarnya umumnya aksesnya lebih banyak. Kemudian hati laki-laki untuk melakukan kerja-kerja berat itu lebih penyabar. Demikian juga quwwah wal kitabah ghaliban. Ya, dia punya kekuatan fisik, dia punya kemampuan baca tulis ghaliban umumnya. Ya, maka ini beliau katakan umumnya dengan keadaan di zamannya. Ya. Ini kalau sekarang ya tidak ada bedanya antara kemampuan baca tulis. Wal furusiyah, dan ada kemampuan untuk kesatria sebagai penunggang kuda. Wa fihim, di tengah-tengah laki-laki lah kita jumpai banyak ulama. Ya, meskipun ada ulama perempuan, namun tidak sebanyak ulama laki-laki. Wal imama al-kubra wa surra, demikian juga menurut syariat laki-laki lah yang boleh jadi imam, boleh jadi pemimpin. Imamah kubra itu kepala negara, imamah surra ya, wakil kepala negara, gubernur atau bupati. Yang ini tentu berdasarkan konsep Islam, kalau gubernur itu wakil penguasa, yang itu tidak ada di negara demokrasi. Demokrasi, bupati itu bukan wakilnya kepala negara, dia punya kekuasaan sendiri yang independen. Wal jihad ya, wal adzan, ya, laki-laki lah yang kemudian kena perintah untuk jihad perang, beradzan, khutbah Jumat, kemudian memberikan khutbah, sholat Jumat. Kemudian wal i'tikaf.
Namun kalau untuk ini al-i'tikaf yang betul, perempuan juga boleh i'tikaf. Sebagaimana para istri Nabi mereka i'tikaf, bahkan setelah Nabi wafat. Kemudian jadi saksi dalam hudud dan dalam qisas. Maka saksi dalam hudud, saksi pencuri untuk potong tangan, saksi zina, kasus zina itu harus laki-laki. Wal qisas demikian juga saksi dalam kasus pembunuhan. Demikian juga saksi dalam akad nikah, di sini disampaikan harus laki-laki dan semacam itu. Kemudian jatah warisan yang lebih banyak, kemudian taksib yang jadi asobah, yaitu asobah binamsihi di bab faraid, itu isinya laki-laki. Ini perempuan pun bisa jadi asobah, namun asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Wa tahammul dia, laki-laki lah yang terbebani kewajiban bayar diat, yang jadi wali nikah, yang punya otoritas untuk menjatuhkan talak dan menjatuhkan rujuk, dan yang diberi kemudian kelebihan boleh berpoligami. Wa ilaihim al-intisab, dan nasab itu dinasabkan kepada laki-laki. Kemudian sisi kelebihan yang kedua, adalah atiatul atau dari sisi yang kedua ya, tadi disampaikan bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd, karena Allah lebihkan sebagiannya yaitu laki-laki daripada perempuan. Ini tadi poin-poin yang tadi kita baca itu penjelasannya. Kemudian wa bima anfaqu, kemudian yang kedua karena menafkahi. Apa yang dimaksud dengan menafkahi? Itu memberikan mahar, nafkah dan selainnya. Ini kutipan dari kitab Az-Zawajir, kitab yang membahas tentang masalah dosa-dosa besar, karya Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kembali ke ayat, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafizallah. Maka wanita salihah adalah wanita yang qanitat, maknanya mutiat, taat kepada suami. Dan tentu sebelumnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Hafidhatun lil ghaibi, menjaga dirinya lil ghaibi ketika suaminya pergi. Lima yajibu alaihi, untuk hal-hal yang wajib baginya untuk dia jaga. Yang dimaksud lil ghaibi ay hala ghaibati aswajihinna, yaitu pada saat suaminya pergi. Apa yang wajib dijaga oleh istri ketika suami pergi? Minal furuj, kemaluannya, wa amwali zauji, harta suami. Kemudian yang ketiga sirrihi, rahasia suami. Tidak kemudian suami pergi malah jadi kesempatan untuk curhat menjelek-jelekkan suaminya. Wa amtiati baitihi, dan barang-barang yang ada di rumah yang itu milik suami. Bima hafidhallah, karena Allah menjaga mereka. Ai bihifdhihi, karena penjagaan Allah terhadap wanita dan taufik Allah bagi mereka. Atau karena wasiat dari Allah Ta'ala kepada mereka, dan Allah larang mereka untuk melanggar wasiat Allah tersebut. Maka bima hafidhallah, ini terjemahnya ada dua versi terjemah. Menimbang ma-nya mau kita statuskan apa. Kalau ma-nya kita maknai ma masdariyah, maka bima hafizallah artinya bihifdillahi, karena Allah menjaga wanita, karena Allah menjaga wanita salihah, karena Allah memberikan penjagaannya, taufiknya, sehingga jadilah mereka wanita-wanita yang terjaga. Kemudian maka ini sehingga kalau ma-nya adalah ma masdariyah, maka maknanya adalah bihifdhihi iyahunna wa bitaufiqihi lahunna. Kemudian ma-nya di sini boleh ma-nya dimaknai dengan ma mausuliyah.
Kalau ma-nya adalah ma mausul yang bermakna alladzi, maka sehingga artinya adalah bima hafizallah ay billadzi hafizallahu bihi. Ini dengan hal-hal yang dengan hal-hal tersebut Allah jaga wanita. Ini dengan hal-halnya itu apa? Aturan Allah. Maka billadzi hafizallahu bihi, dengan adanya sejumlah aturan yang Allah tetapkan bagi perempuan dan Allah perintahkan perempuan supaya tidak melanggar aturan tersebut. Maka jika aturan ini dilaksanakan, maka dia akan jadi wanita yang terjaga. Nah ini kalau pakai ma-nya adalah ma mausuliyah, maka makna ayat adalah yang tadi bagian kedua yang kita baca, au bil wasiyati minhu ta'ala alaihinna au bin nahyihinna anil mukhalafah. Karena Allah mewasiatkan, memerintahkan sejumlah hal dan melarang sejumlah hal pada para perempuan. Ketika suami pergi, maka jangan terima tamu laki-laki, jangan berduaan dengan laki-laki yang bukan siapa-siapanya dan seterusnya. Karena Allah bikin aturan ini dan aturan ini maka jika dilaksanakan, maka jadilah mereka wanita-wanita yang terjaga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik istri adalah seorang wanita yang jika engkau lihat engkau menyenangkanmu, jika engkau perintahkan taat, jika engkau pergi meninggalkannya, maka dia menjaga hartamu dan menjaga dirinya. Wallati, dan perempuan-perempuan yang engkau khawatirkan, yaitu engkau sangka nusuzahunna, nusus yaitu bencinya, yang dimaksud nusus kata beliau bencinya istri kepada suami dan meninggi dan merasa lebih tinggi daripada suami, takaburan karena sombong. Fa'iduhunna, maka berilah nasihat, yaitu khawwifuhunna Allah, takut-takutilah perempuan tersebut dengan Allah. Jadi satu hal yang dianjurkan, semacam ucapan suami kepada istrinya, ittaqillaha fil haqqil wajibi li alaik. Bertakwalah kepada Allah berkenaan dengan kewajibanmu yang wajib kau tunaikan untukku. Takutlah dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yubayyan, dan dijelaskan bahasanya nusus itu menyebabkan gugurnya kewajiban menafkahi dan wal qism, dan hilangnya hak untuk giliran malam jika dalam keluarga poligami. Wadzalika bila hajrin wala darbin, dan dinasihati tersebut tanpa didiamkan, tanpa dipukul. Fala'allah, boleh jadi istri akan menampakkan alasan atau bertobat dari apa yang terjadi jika itu memang tanpa udzur. Maka di sini disampaikan pendapat mayoritas para ulama bahwasanya nusus itu menyebabkan hilangnya hak nafkah. Maka hak nafkah hari tersebut itu hilang jika di hari itu dia nusus. Dia tidak menunaikan dia tidak menunaikan hak suami tanpa alasan. Tapi kalau dia punya alasan karena sakit atau yang lainnya, maka tidak termasuk nusus. Yang termasuk nusus adalah tidak menunaikan hak suami karena tidak suka sama suami, bukan karena atau karena benci pada suami, bukan karena ada udzur. Maka tadi disampaikan nasihat ini, buah nasihat itu boleh jadi dia menyampaikan udzurnya, atau kemudian dia bertobat jika itu terjadi tanpa udzur. Oleh karena itu kalau pakai penjelasan para ulama fikih, maka model nafkah untuk istri yang paling ideal itu nafkah harian. Nafkah harian. Hingga jika di satu hari itu dia nusus, ya maka berarti hari tersebut tidak ada nafkah. Hari itu tidak ada nafkah. Kalau kemudian modelnya, kemudian gaji 1 bulan dikasihkan istri, nanti tengah bulan dia nusus, ya,
ya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa karena tengah bulan nusus, duit pegang istri. Ya sudah harus terima ya, apa adanya, terima pelayanan yang ada. Tidak boleh kemudian tidak bisa kemudian melakukan tindakan dalam bentuk menghukum, dalam bentuk menghilangkan, meniadakan nafkahnya misalnya. Kemudian waistahabu dan dianjurkan untuk mengingatkan istri dengan hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang perempuan itu melalui waktu malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi tiba. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha, maka dia akan dipersilahkan masuk surga. Ini dikutip dari kitab Sarhun Nihayah Alal Ghayah. Kemudian wahjuruhunna, tinggalkanlah istri di tempat tidur. Artinya jauhilah istri fil firas di tempat tidur tanpa boikot dalam berbicara dan tanpa mukulnya. Karena memboikot itu memiliki dampak yang sangat nampak bagi mendidik dan menghukum istri. Watribuhunna, dan pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan ini dilakukan, perhatikan, in afadat dorbu. Ini pukulan itu atau kemudian hukuman fisik itu diperbolehkan jika itu berfaedah. Wa illa, jika dinilai ini tidak berfaedah malah tambah keras kepala, fala dorba, maka tidak boleh mukul. Dan berkenaan dengan hukuman fisik, baik maka ada aturan, ada ketentuan, wala yajuzu darbu alal wajhi. Tidak boleh pukulan pada daerah wajah. Tempeleng atau ninju pipinya atau apa, atau nyubit keras pipinya sampai biru, tidak boleh. Wal mahalik, dan hal-hal yang berisiko tinggi. Hal-hal yang berbahaya. Kalau hadisnya wala tadrib al wajah, larangannya adalah larangan memukul wajah. Kemudian ulama fikih mengkiaskan dengan wajah semua bagian tubuh yang berbahaya. Bal yadrib darbat ta'ziri, non pukulan yang ta'zir, pukulan dalam bab ta'zir dalam rangka menghukum, dan wal aula lahu al-afu, dan yang terbaik bagi suami memaafkan istri dan dengan tidak memukulnya meskipun dia berhak untuk dipukul. Maka di sini kita jumpai faedah boleh mukul istri itu dengan dua syarat. Yang pertama adalah in afadat darbu, jika pukulan tersebut berfaedah. Berfaedah artinya ketika dia nusus kemudian dia menghentikan nususnya. Dia kemudian sadar atau kemudian dia sadar dan memperbaiki diri. Namun jika pukulan itu malah masalah jadi tambah besar, masalah kemudian karena dia adalah tipikal wanita yang keras kepala, berarti memukul tidak ada manfaatnya, bahkan nusus makin akan tambah nusus, sombongnya makin tambah sombong, maka berarti fala darba. Kemudian yang kedua, daerah yang sasaran hukuman fisik tadi adalah daerah yang tidak menimbulkan bahaya, bukan daerah yang berbahaya, wajah atau yang lainnya. Atau kemudian yang ketiga tadi disebutkan di awal, dorban ghaira mubarih, pukulan yang tidak menyakitkan, tidak menyebabkan biru, tidak menyebabkan apa atau yang lebih dari itu. Kemudian bikhilafi wali sabiyyi, lain halnya dengan pukulan untuk anak kecil, orang urusan anak kecil, maka yang lebih baik adalah tidak dimaafkan. Karena memukulnya adalah li ta'dib, untuk pendidikan dan masalah bagi si anak.
sedangkan suami mukul istrinya, maka itu untuk maslahat suami. Kalau bapak atau orang tua kemudian ngasih hukuman kepada anak untuk maslahat anak. Sedangkan ini untuk maslahat si yang memukul. Sehingga kalau ini untuk maslahat si yang memukul, lebih baik dimaafkan. Kalau untuk maslahat yang dipukul, maka yang lebih baik tidak dimaafkan. Kemudian humila al-wa'du, dimaknailah, hamal itu pemaknaan dari pembaca, perintah untuk memberikan nasihat dalam ayat di atas adalah fi halati adami tahaqquk, ketika kondisinya belum pasti nusus, baru takhafuna yang maknanya tadhunnuna, disangka ini nusus. Kemudian yang kedua, dan hajar itu alat tahakkuk min ghairi takarrurin, sudah pasti namun belum berulang kali, baru terjadi sekali. Nah, letak ad-darbu ad-darbu alama idza takarrara nusuzu. Pukulan itu hukuman fisik boleh dilakukan untuk nusus yang berulang kali. Wa masahau ar-Rafi'i, inilah penjelasan yang dinilai betul, yang benar oleh Imam Rafi'i. Namun pendapat yang dinilai sahih oleh An-Nawawi, boleh memukul meskipun nususnya tidak berulang. Syaratnya in afada darbu, jika pukulan itu ada faedahnya. Sehingga sehingga makna ayat berdasarkan hal ini, wallati takhafuna nusuzahunna. Ya, kalau pakai Kalau pakai pendapatnya Imam Rafi'i, ya jelas takhafuna baru tadhunnun, maka bentuknya nasihat. Nah, kalau pakai tafsiran Imam Nawawi yang mengatakan ini, gimana maknanya? Wallati takhafuna nusuzahunna fa inna nashasna, maka wanita yang kalian khawatir nusus, fa inna zasna, kemudian dia real nusus, fahjurunna, ya. Maka dia tinggalkan di tempat tidur dan pukullah. Sehingga makna takhafuna pada saat itu maknanya adalah ta'lamuna, kalian yakin. Wa khaja bil ilmi bin nususi, dan karena tadi disyaratkan yakin terjadinya nusus, maka tidak termasuk dalam hal ini ma idza dhaharat amaratuhu, jika yang kelihatan baru tanda-tandanya. Ima biqaulin, tanda nusus itu boleh jadi dengan kata-kata semacam istri itu menjawab perkataan suami bikalamin khashin, dengan perkataan yang kasar, padahal dulunya tidak seperti itu. Padahal dulunya ba'da angka nabilinin, padahal dulunya lembut. Kemudian yang kedua, tanda nusus boleh jadi perbuatan. Semacam suaminya menjumpai istrinya itu cuek, abusan bermuka masam, setelah lembut dan berwajah ceria. Nah, kalau sudah yakin, fa'innahu ya'idhuha, maka dia nasihati tanpa mendiamkan dan tanpa memukul. Ini maknanya kalau pakai penjelasan An-Nawawi yang mengatakan tadi tidak harus berulang. Maka jika istri telah taat kepada kalian para suami dalam apa yang diinginkan darinya, janganlah kalian cari-cari alihin sabila, jalan untuk memukul istri. Ai tariqan, jalan untuk memukul istri. Ka'an tuwabihuna, semacam kalian cela istri alama madha, dengan apa yang telah terjadi. Akhirnya terjadi keributan, fenjaru, terseretlah perkaranya sampai memukul, wa ya'ud, dan kembalilah al-khisam, terjadi pertengkaran. Bali ja'alu makana minhunna ka'alam yakun. Ini kaidah penting untuk, nasihat penting untuk para suami. Namun jadikanlah hal-hal yang mengecewakan
yang pernah dilakukan oleh istri ka'allam yakun, itu seakan-akan belum pernah terjadi. Karena mengungkit apa yang dulu pernah terjadi, hal-hal tidak nyaman dari istri yang pernah terjadi, itu dinilai sebagai usaha untuk mencari jalan untuk menyakiti istri dan memukul istri. Yang ini satu hal yang Allah larang. Dan hendaklah sikap suami terhadap kesalahan istri yang dulu, fa inna ta'iba minadz-dzambi kama la dzanba lahu. Ya, bahasanya orang yang bertobat dari satu kesalahan seakan-akan dia tidak punya kesalahan. Dan kaidah tadi juga mestinya juga diterapkan oleh istri. Ini di antara kiat penting, syarat penting untuk harmonisnya dan bahagianya rumah tangga adalah hal-hal yang mengecewakan yang dulu terjadi jangan diungkit-ungkit. Suami tidak ungkit-ungkit, boleh jadi cacian istri yang pernah dia lakukan. Istri juga tidak mungkit-ungkit tindakan suami yang tidak menyenangkan pada dirinya. Maka insya Allah keluarga tersebut potensial untuk bahagia. Keluarga yang tidak berbahagia kalau dua-duanya penggemar ungkit-mengungkit. Suami gemar ungkit-ungkit, istri juga tidak kalah. Wakal dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan kemarin telah kita sampaikan bahasanya hadis yang la aslalahu, siapa yang bersabar terhadap akhlak istrinya, Allah akan berikan padanya semisal pahala yang Allah berikan pada Ayub alaihissalam berupa pahala dan pahala. Dan siapa yang bersabar terhadap akhlak jelek suaminya, Allah berikan padanya pahala orang yang terbunuh di jalan Allah. Dan siapa yang zalim pada suaminya dan membebani suaminya sesuatu yang di luar kemampuan suaminya dan menyakitinya, maka malaikat melaknatnya, malaikat rahmat dan azab melaknatnya. Dan siapa yang sabar dengan gangguan suaminya, Allah akan berikan padanya pahala Asiyah dan Maryam binti Imran. Demikian kutipan dari Al-Jawahir karya As-Samarqandi, dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu